Halo teman-teman, kembali lagi di perjalanan saya. Setelah di video sebelumnya saya naik bis Nusantara dari Jogja ke Kudus, dan di pagi hari yang masih buta ini saya akan lanjut perjalanan lagi dari Kudus menuju Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Dan satu-satunya bis yang melayani rute itu adalah bis Nusantara. Untuk penginapannya dengan harga Rp114.000 via Traveloka ini sangat worth it sih. Penginapannya bersih, nggak luas dan nggak sempit juga buat satu orang. Ada air panasnya, disediakan tisu, tempat sampah dan satu air mineral. Kemudian dapat amenities, dapat anduk, dan ada stop kontak di dekat kasur. Untuk harga asli di penginapannya itu Rp200.000. Kita pesen Gojek, GoRide dari ada nih deket ini. Alhamdulillah. Nusantara Getas ya. Murah ya, 10.000. Ada yang dapat ini. Masih pagi, biasanya susah. Alhamdulillah dapat. Gak pakai lama. Empat pagi hari Kamis tanggal 10 April 2025. Enak sih penginapannya. Cuma kalau kalian gak bawa kendaraan agak repot karena kemana-mananya jauh. Dan ini penginapannya lumayan masuk gang. Rata-rata yang sini nginep sini tuh mobil banyak banget. Tuh parkir motor ada di sebelah sana. Kita check out dulu coba. Permisi. Mau check out mas? Sama. Nugroho. Ngeganggu nih mas. Maaf mas ya. Kasih ya. Iya. Nih saya nginep di sini teman-teman. Villetta House. Enak nih, rekomen. Si abangnya di mana nih? Di sini si abangnya nih. Mas. Jadi alasan saya menuju ke Purwokerto itu karena saya ingin mencoba bis Nusantara dengan bodi yang sudah sangat langka untuk saat ini, yaitu bodi Skybus garapan dari karoseri Nusantara Gemilang. Karoserinya milik PO Nusantara. Dan Nusantara dengan bodi Skybus itu hanya jalan di rute Kudus Purwokerto saja. Dan untuk tiket bis Nusantara dari Kudus ke Purwokerto atau sebaliknya itu bisa kita pesan lewat aplikasi Traveloka dan bisa milih kursi juga kalau pesan di sana. Tapi saya belum pesan tiketnya nih karena kemarin saya ngecek di Traveloka ternyata yang keberangkatan paginya tuh nggak muncul. Jadi hanya yang keberangkatan siangnya aja. Jadi karena saya belum pesan tiket, jadi ya mau nggak mau pesan dadakan di loketnya langsung. Semoga aja masih beruntung dapat kursi depan. Langsung ada bis Ramayana juga tuh, tujuan Jogja nih langsung tujuan Semarang. Ini kudu Semarang Cirebon, tayang jam 5. Scania kayaknya. Oke. Tiketnya langsung di bis apa? Dibuka dulu. Oh, udah buka kah? Barusan buka. Apa? Berarti dari jam 1 di sini, Pak? Tidur apa? Kagak, pada mobil di sana. Oh, di angkringan itu. Mobilnya udah masalah. Bak. Kalau nyala ada. Purwokerto. Berapa orang? 1. Berapa Pak? Kursi depan udah nggak ada Pak ya? Kursi depan udah nggak ada. Penuh. Dua-dua ya? Jadi
Belakang aja deh sekalian Pak. Belakang. Yang mana ya? Ini ya 47 deh. Biar bisa selonjor. Kalau pesan telepon bisa nggak sih Pak? Ini Pak? Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Traveloka aja. Oh Traveloka. Sama di yang kegiatan. Oh. Nah ini dia teman-teman, bisnya udah datang. Jadi harga tiketnya 145.000 dan saya ngecek di Traveloka kok nggak ada ya. Nah nih bis yang akan kita naiki menuju ke Purwokerto, Nusantara Body Skybus, buatan dari karoseri Nusantara Gemilang. Jadi ini Nusantara Gemilang itu adalah karoserinya si Nusantara gitu. Ini Nusantara Patas ke Jogja. Saya ngincer yang ini banget nih kemarin. Warnanya kuning lawas-lawas gitu. Nah di sini juga banyak warung-warung angkringan 24 jam. Jadi kalau kalian mau nunggu bis ini tenang aja, aman pagi-pagi. Ini juga ada angkringan. Nah ini dia tiketnya teman-teman. Harganya 145.000. Keberangkatan jam 5 pagi. Dapat seat 47 belakang. Saya sengaja pilih belakang sekalian daripada di tengah. Banyak bisa. Bis Nusantara yang akan membawa saya hari ini menuju Purwokerto adalah Nusantara dengan nomor lambung HS258 dengan livery berwarna hitam bergaris abu-abu atau disebut Black Pearl. Bis ini dahulunya digunakan sebagai unit pariwisata. Dan pagi ini saya harus menelan 2 pil pahit. Selain sudah tidak kebagian kursi baris paling depan, juga ternyata pagi ini tuh yang jalan adalah yang sasis Mercedes-Benz OH1526, bukan yang Scania-nya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting pakai bodi Skybus. Skybus ini adalah bodi buatan karoseri Nusantara Gemilang yang diluncurkan pada tahun 2011. Bisa dibilang ini adalah produk pertamanya dari karoseri Nusantara Gemilang. Bodi Skybus garapan dari Nusantara Gemilang ini terinspirasi dari bodi Travego miliknya Mercedes-Benz yang ada di Jerman sana. Gak hanya Nusantara Gemilang aja sih yang terinspirasi. Ada beberapa karoseri lain yang juga terinspirasi dari bodi Travego. Namun yang paket tiplek banget emang Nusantara Gemilang ini sih. Dan beberapa perusahaan bus yang pernah menggunakan bodi Skybus ini selain Nusantara ada Bisimponi, Pahala Kencana, Putra Rafflesia, dan Bis Dalimas dengan Skybus varian mesin depannya. Karena populasinya yang sangat jarang, bodi Skybus ini makin hari makin enak aja nih dipandangnya. Desainnya gagah, manis, minimalis, dan gak ngebosenin. Namun sayangnya bis ini terlahir di Indonesia, yang mana sebagian orang beranggapan bahwa bodi bus kotak itu adalah bodi bus yang lawas, kuno, dan lain sebagainya. Apalagi untuk para pemuja aerodinamis pasti sangat tidak suka dengan bodi bis yang satu ini, karena bener-bener ngotak. Oke lah teman-teman, kita taruh tas dulu yuk. $15.26. Bukan Scania ternyata, $15.26. Saya kira Scania. So panjang banget ya berarti. Ini total kursinya ada, tulisannya sih ada 49. Nah jadi yang terpampang ini adalah tarif lebarannya. Untuk tarif normalnya kurang tahu sih berapa, mungkin selisih sekitar 30 ribuan kali ya. Untuk AC lumayan dingin dan ini lampu interiornya bener-bener terang banget sih asli. Ditambah lagi sarung joknya itu berwarna hijau toska, jadi cahayanya mantul, mantap betul. Agak sempit dikit lah kalau buat tinggi badan 178. Ngepas sih, mentok pas tapi nggak terlalu ketekan gitu, cuma tergantung yang depan nih, dia takutnya nganuin kursinya. Kursinya belang-belang, ada yang biru, ada yang coklat, ada yang ungu malah. Ada ini kursi ini malah tuh. Ini agak kecil kursinya, kursi AC ekonomi nih. Kemudian untuk tampilan lover AC-nya seperti ini. Dan
dan agak tinggi ya kayaknya. Kalau kita lihat-lihat tuh, kayaknya nih ngemakan kompartemennya deh. Jadi kompartemennya agak kecil. Ya ini kompartemennya agak kecil sehingga bagian atasnya tuh kayak terlihat lega gitu. Asli malah jadi nggak nyaman sih. Bis dikasih sarung jok ini, tuh, jadi nggak maksimal. Nah, buat kalian yang mau sholat, di sini ada musola. Ini musola kayaknya ya. Oh ya, ini ada musola. Saya kira kantor satpam. Terus di belakang sono ada WC, toilet. Ngebut, bejir, ngebut. Ngejar jam kerja, jam pagi. Di sebelah kiri kita terminal Jati Kudus. Bisnya nggak masuk ke terminal, bablas. Kalau yang siang mungkin masuk. Kok kayak ada suara aneh gitu ya? Garasi Nusantara yang baru sekarang udah jadi ini, Map Group. Untuk penumpang yang naik dari Kudus ini tuh kebanyakan para pekerja yang ingin berangkat menuju Semarang. Jarak dari Kudus ke Semarang itu ibarat kata kayak jarak dari Bogor ke Jakarta. Makanya mereka berangkatnya pagi-pagi buta gini biar nggak telat. Dan karena di Kudus itu tidak ada kereta api ya, jadi satu-satunya transportasi yang bisa diandalkan oleh mereka adalah bis. Bapaknya baik banget nih. Oh ya, tadi tiket saya juga dicoret teman-teman sebagai bukti bahwa saya pesan tiket resmi. Dan tadi si bapaknya baik banget, saya udah nanya kursi depannya itu katanya ada yang ngisi, kemungkinan lepas Semarang. Terus kalau mau rekam katanya ke depan aja, rekam jalan. Tapi saya agak sungkan kalau duduk di lorong itu sebenarnya.
Ya lihat nanti aja lah enaknya gimana. Kita dulu deh. Ih, berkabut. Nah ini ada Nusantara yang Scania nih. Nah ini yang Scanianya Purwokerto Wonosobo. Di Semarang dia. Oke teman-teman, ini jam 6:17 setelah ngetol kita exit di Terminal Sukun Semarang. Di sini banyak bis-bis juga yang pada ngetem nih. Tujuan ke Solo, kemudian kemana ya? Banyak lah. Tapi paling banyak ke Solo. Nih Solo nih, Royal Safari. Udah Gunung Harta. Baru sampai dari arah Denpasar. Ini ada agennya Budiman di sini. Budiman Semarang Tasik. Dari Sukun Kota Semarang sampai ke Purwokerto, bis kita tidak akan melewati jalan tol, alias akan menyusuri jalur biasa dengan kontur jalan yaitu perbukitan. Untuk grafik ketinggian jalan yang akan kita lewati nanti kurang lebih seperti yang ada di layar kaca ini. Ini saya pakai websitenya Curvigger. Di sini kita bisa ngeliat grafik ketinggiannya nih. Jadi dari ketinggian puluhan kita akan naik ke ketinggian 1300 mdpl. Jalur paling tertinggi terletak di antara Temanggung dan Wonosobo. Dan bisa dibilang juga ini tuh satu-satunya bis Nusantara yang rutenya melewati jalur pegunungan. Kita akan melewati dua lembah gunung yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Serta kita akan melewati turunan yang cukup terkenal di jalur ini yaitu turunan atau tanjakan Kertek. Itu lumayan panjang dan ekstrim juga tuh. Mungkin itulah salah satu alasan kenapa Nusantara mengoperasikan bis premium di jalur ini seperti Scania K124 yang sudah dilengkapi dengan sistem pengereman yang canggih seperti Red Raider. Dan kayaknya ini juga jadi salah satu alasan kenapa Nusantara mengoperasikan bodi Skybus di jalur pegunungan ini, karena bodinya yang tidak aerodinamis sehingga bisa menahan angin ketika turunan. Jadi setidaknya bisa mengurangi beban pengereman. Sebenarnya saya ada terbesit pikiran buat turun di Terminal Bawen Semarang ini. Kenapa? Karena saya pengen banget naik bis Nusantara yang Scania yang tadi jumpa di Terminal Terboyo itu. Karena saya sangat yakin yang Scania itu jadwalnya ada di belakang ini. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sayang udah bayar 145.000, masa turun di sini sih? Kasih ya Pak.
Di sini ada satu penumpang yang naik, teman-teman. Saya kira bakal istirahat dulu di bawah, ternyata langsung. Enak banget suasananya. Tuh rame tuh, Trans Jateng. Apa saya tidur sini aja ya? Kayaknya enak nih. Tidur di belakang sini. Lagi juga nggak ada yang nempatin kan, krunya kan berdua doang. Satu driver engkel sama konektor, udah. Di bawah kita itu merupakan jalur kereta api Tuntang Ambarawa yang sampai saat ini masih aktif dilewati oleh kereta wisata. Jadwalnya seminggu ada beberapa kali, dan untuk jadwalnya itu bisa lihat di Instagramnya KA Wisata. Enak banget tuh makan di pinggir jalan, terus di belakangnya ada sawah. Masih di Jalan Lingkar Ambarawa, di sebelah kanan kita itu bangunan yang bertumpuk bata merah, kabarnya itu adalah benteng terbesar di Pulau Jawa. Namanya Benteng Willem Ambarawa atau Benteng Pendem Ambarawa, yang saat ini sedang menjalani proses renovasi dan kabarnya akan dibuka untuk umum beberapa waktu mendatang. Di sebelah kiri ada jalur kereta tuh. Ini enak nih rumah makannya. Langsung menghadap ke sawah-sawah tuh. Itu udah stasiun juga tuh, halte. Stasiun Jambu itu terakhir dilewati oleh kereta wisata pada tahun 2017 lalu. Dan dahulunya memang rute kereta api wisata Ambarawa tuh sampai ke stasiun Bedono. Namun karena sekarang lokomotifnya udah nggak kuat nanjak lagi, alias udah tua dan mungkin udah sakit-sakitan juga, jadi sekarang sudah berhenti beroperasi dan jalurnya nonaktif. Sebab jalur dari Jambu ke arah Bedono ini nanjaknya lumayan ekstrim, bahkan relnya pun sampai dipasang rel bergerigi, yang itu artinya hanya lokomotif tertentu aja yang bisa nanjak di jalur itu. Setiap lewat sini tuh rasanya saya selalu teringat perjalanan saya dengan bis Kramat Jati dari Palembang ke Yogyakarta. Karena krunya ramah-ramah banget, dan waktu itu kita sempet istirahat di sini pagi hari dan beli duren. Kalian bisa tonton video perjalanannya di layar kaca ini. Sekarang trayeknya sudah off sih sayangnya. Oke teman-teman, nih kita sudah sampai di Parakan, Kabupaten Temanggung. Nih, Rumah Sakit Ngesti Waluyo. Di sebelah kanan kita itu adalah Pasar Parakan.
Dan di Pasar Parakan ini ada percabangan jalan yang mana kalau ke kanan itu tembus sampai ke Sukorejo sampai Wuleri. Dan jalur itu biasa dilalui oleh bis-bis yang rutenya dari Jogja ke Jakarta tapi via Parakan Temanggung, teman-teman. Nah, karena bis kita rutenya ke Purwokerto lewat Wonosobo, jadi di Pasar Parakan ini kita lurus terus nih. Nah ini nih kursi belakang yang paling saya suka tuh modelan tinggi seperti ini. Jadi kacanya terkesan luas dan ini enak banget sih buat nikmatin pemandangan. Nah di sini nanjak nih, nanjak, nanti turun lagi baru Pasar Kertek. Ini tanjakannya panjang nih, sama nanti turunannya panjang. Yang parah yang ke Pasar Kerteknya itu sih. Kalau nggak salah ya itu angkatan pagi Wonosobo Jakarta, tapi lewatnya sini deh. Lewat Wuleri dia, iya lewat Wuleri. Muter jadi. Ini kita belum ada istirahat, jadi gak tahu nih istirahat di mana nanti. Saya kebelet kencing lagi. Saya kira tuh bakal istirahat di Bawen gitu sambil nyari penumpang, ternyata nih bablas langsung. Tapi sumpah enak banget sih duduk di belakang gini tuh naik bis. Saya daripada duduk di tengah ya, mending duduk di belakang sekalian deh. Apalagi bangku belakangnya tuh tinggi kayak gini gitu, enak banget asli. Ini posisi PW banget sih. Selain duduk di depan, duduk di belakang, ini PW banget. Jika dilihat dari salah satu bukti foto yang ada di internet, nampaknya jalur ini sudah dibangun sebelum Indonesia merdeka. Dan ini adalah salah satu foto bis yang pernah melayani rute Parakan Wonosobo. Itu diambil pada tahun 1925. Terlihat jalannya masih belum diaspal atau masih tanah-tanah. Nah ini kita melewati jembatan yang sangat terkenal di jalur ini nih, namanya Jembatan Sigandul. Ini sayang banget lagi berkabut. Kalau nggak berkabut di sebelah kiri itu kelihatan view Gunung Sumbingnya, keren banget. Barusan udah terlihat oleh-oleh carica. Jadi carica itu sebenarnya kayak pepaya, tapi dia hanya bisa tumbuh di dataran tinggi. Contohnya Dieng. Kalau nggak salah carica itu cuma ada di Dieng aja teman-teman, di Wonosobo gitu. Jadi di tempat lain tuh nggak ada carica. Selama saya keliling-keliling sih emang nggak pernah ngeliat yang jual carica gitu-gitu sih. Cuma di daerah sini aja nih, desa wisata Telahap. Barusan ditawarin sama bapaknya duduk di depan teman-teman.
Stasiun Semarang nggak kuat nanjak itu. Nah ini sekarang kita udah turunan nih sampai Pasar Kertek Wonosobo. Ini kayaknya udah masuk Wonosobo deh, Kabupaten Wonosobo. Ini kebun teh. Kayaknya kita istirahat di sini dulu nih. Sekarang jam 8.53, berarti sudah hampir 4 jam perjalanan. Alhamdulillah. Saya kebelet kencing. Lah, ada sepeda. Joknya baru. Nah, ini dia. Bagi kalian yang mau makan bisa di situ tuh. Ada yang jual makan, di situ ada yang jual makan juga. Dan bis ini nggak dapat servis makan ya, karena ini kan bis patas. Jadi nggak dapat makan. Nih mesinnya, Mercy 1526. Ini dibuka biar adem. Pas banget ada cerikaan ya. Oke teman-teman, ini tadi total makan 30.000. Jadi ininya 5.000 sama ini 25.000. Yang mau beli bakso di situ tuh ada bakso. Tadi banyak orang beli di sini sih, beli bakso. Akhirnya kita udah sampai di Pasar Kertek Wonosobo. Ini turunannya mengerikan sih. Dia turunan terus langsung pasar di bawahnya. Tempat rame gitu. Mengerikan sih. Harusnya daerah-daerah gini steril ya. Tuh, sampai situ banyak ban-ban tuh buat menghalau truk-truk yang terjun bebas dari atas. Tapi di atas tadi juga ada jalur darurat sih sebenarnya. Bis yang pernah saya naikin waktu itu dari Purworejo ke Wonosobo. Ini dia nih di sebelah kiri, Terminal Mendolo Wonosobo. Jadi kalau teman-teman naik bis malam tujuan Jakarta Wonosobo, ini berakhirnya di sini nih, Terminal Mendolo Wonosobo. Dan untuk ke Dieng bisa dari sini, bisa juga dari kota sih sebenarnya. Di sini ke Dieng naik bis kecil. Tapi biasanya bis yang berangkat dari Terminal Mendolo, bis Dieng, bis kecil yang berangkat dari Terminal Mendolo ke Dieng itu biasanya mereka nunggu rombongan para pendaki. Biasanya bisnya nunggu penuh baru berangkat gitu teman-teman. Nah kalau mau lebih enak lagi sebenarnya turun di kota, di Plaza
turun di Plaza, nanti naik bis kecil ke arah Dieng gitu. Saya lupa di mana ya lebih tepatnya ya. Waktu itu pernah saya bikinin nggak sih videonya? Waktu itu saya pernah, soalnya kan di terminal udah nggak ada bis yang ke Dieng tuh, di terminal Mendolo. Kalau nggak salah yang di terminal tuh bisa pagi, yang ke Dieng nungguin para pendaki yang pengen naik ke Gunung Prau. Jadi saya ke kota dulu, dari kota baru nyari bis yang ke Dieng, bis kecil. Itu banyak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk menuju ke Dieng tuh nggak harus dari terminal Mendolo, bisa dari pusat kota. Kalian nanti tanya-tanya aja sama warga lokal, pasti dibantu kok. Orang sini baik-baik, tenang aja, ramah-ramah. Nah itu bis-bis yang ke Dieng tuh, bis kecil. Pengen sih ke Dieng, cuma lagi malas dingin saya. Ini ada bis Teguh, Purwokerto Wonosobo, saingannya Cebong Jaya. Nah ini yang ke Dieng nih, yang ngetem di sini juga teman-teman. Penumpangnya itu warga-warga lokal. Nah kalau yang dari terminal berangkatnya itu rata-rata penumpangnya para pendaki gitu. Nah karena jam-jam segini kan jarang bis-bis malam tiba di terminal ya, terminal Mendolo Wonosobo. Makanya bis-bis kecil yang ke Dieng itu nggak ngetem di terminal, dia ngetemnya di kota. Nah di persimpangan ini nih, bis kecil ke arah Dieng dia ambil kanan. Tuh lagi ngetem juga tuh. Nah tuh ke Dieng tuh. Dari sini kita ambil kiri ke arah Purwokerto, Purbalingga. Saat ini kita sudah berada di Banjarnegara. Dan Banjarnegara ini terkenal dengan dawetnya teman-teman. Beberapa waktu lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, saya pernah nih bermalam di Banjarnegara. Itu pas lagi motoran dari Jogja ke Depok via jalur belusukan. Banyak penumpang yang turun di Banjarnegara. Nah, kalau kalian perhatikan di sebelah kanan, itu terlihat rumah-rumah dengan atap jerami. Dan itu merupakan sentra pembuatan batu bata di daerah Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, teman-teman. Ada Damri, Wonosobo kayaknya itu, Jakarta Wonosobo via Purbalingga, mungkin ya. Soalnya kalau Jakarta Purwokerto kan, Purwokerto di sana.
Nah, di perempatan ini bis kita langsung ambil kiri mengarah ke terminal Purbalingga. Sedangkan tadi kalau lurus itu mengarah ke alun-alun Purbalingga. Jadi tidak ada bis antar kota antar provinsi yang melewati alun-alun Purbalingga ya teman-teman. Jadi kalau mau ke pusat kota nanti kalian bisa turun di terminal Purbalingga. Nih banyak yang turun di sini teman-teman, deket Masjid As-Sobari. Nah ini saya udah pindah ke kursi baris 2 teman-teman. Jadi baru kosongnya ini tuh di Purbalingga ya. Ya nggak apa-apa lah walaupun udah injury time. Yang penting ngerasain duduk di kursi depan gitu kan, di bodi yang langka ini, Skybus. Nah ini Bundaran Jenderal Sudirman, dan di sebelah kanan itu adalah terminal Purbalingganya tuh. Jadi kalau dari arah Kudus kita nggak masuk, tapi kalau dari arah Purwokerto bis ini masuk ke dalam terminal Purbalingga. Menjelang jam 12 siang, akhirnya bis tiba juga di perempatan Simpang Sokaraja. Udah perempatan Simpang lagi. Atau kalau kru bis ini tuh nyebutnya ini daerah Kelenteng, Simpang Kelenteng, karena di dekat persimpangan ini ada sebuah kelenteng. Dan di sini bis kita akan ambil kanan mengarah ke Purwokerto. Kalau lurus itu mengarah ke Simpang Buntu dan bisa juga ke arah Jogja. Biasanya bis-bis yang dari Purwokerto ke Jogja via Kebumen, dia itu rutenya ambil lewat Sokaraja ini, terus ambil kanan ke arah Simpang Buntu itu teman-teman. Makanan khas dari Sokaraja ini selain ada soto, juga ada getuk goreng. Dan di sepanjang jalan ini kalian bakal banyak banget menjumpai toko-toko yang menjual getuk goreng. Getuk goreng tuh enak sih sebenarnya, manis-manis legit gimana gitu. Margono. Oke teman-teman, setelah 7 jam perjalanan dari kota Kudus, sesaat lagi kita akan tiba di pemberhentian yang terakhir, yaitu Terminal Bulupitu Purwokerto.
Jadi kesannya naik bodi langka Skybus buatan karoseri Nusantara Gemilang ini di jalur gunung, menurut saya kesannya sangat mengasihkan. Apalagi saya duduk di belakang, yang mana di belakang itu kursinya tinggi. Kemudian ditambah lagi bis ini tuh kaca kanan kirinya lumayan lebar, jadi kita bisa lebih maksimal lihat pemandangannya. Jadi buat kalian yang ingin merasakan sensasi bodi langka yang satu ini, kalian bisa langsung aja coba bis Nusantara rute Kudus ke Purwokerto. Karena hanya Nusantara sajalah yang masih mengoperasikan secara reguler bodi Skybus yang satu ini. Kalau nggak salah totalnya ada 3 unit atau 4 unit gitu yang masih jalan. Untuk tiketnya kalian bisa beli di agen terminal, atau kalau nggak salah bisa nyegat juga di pinggir jalan, atau tiketnya bisa beli di aplikasi Traveloka. Pak, makasih Pak. Oke teman-teman, setelah 7 jam perjalanan dari Kudus, akhirnya kita sampai juga di Purwokerto. Dan ini nanti berangkat jam 1 siang. Terus di belakangnya nanti ada lagi terakhir jam 2 siang. Oke, saya mau ke toilet dulu. Mana toiletnya? Ada Aladin tuh. Ini banyak yang menarik sini. Ini ada PO keluarga. Setelah ini saya masih bingung mau lanjut kemana, antara mau pulang atau lanjut lagi. Oh, ini ke Cilacap. Ini kemarin ketemu nih di Cilacap. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video perjalanan etape ke-7 dari Kudus menuju Purwokerto. Setelah ini saya masih bingung sih mau lanjut kemana. Mau lihat-lihat dulu, barangkali ada bis yang menarik. Kalau nggak ada yang menarik juga, ya udah paling saya cari penginapan di kota Purwokerto dan lanjut perjalanan lagi di keesokan paginya. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi atau ada di akhir layar kaca video ini. Jadi terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Tapi ini ada bis Aladin tujuan Tasik Malaya. Ini ruang tunggunya. Oh, sampai Bandung malah. Tapi seat depan udah terisi penuh. Hyundai lagi mesinnya. Ini sepi banget ya. Nggak ada bis apa-apaan lagi. Ini ada bis Eka tujuan Surabaya.